Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sudah lama tidak bertemu dengan Pak Oki. Dan untuk materi pada pagi hari ini adalah materi DKD 3.3b, yaitu mengenai sejarah pergerakan nasional. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk slide-nya. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, silahkan persiapkan alat tulisnya, perlengkapan belajarnya, buku tulis, dan buku paketnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah KD 3.3b, yaitu mengenai menganalisis masa tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, serta KD 4.3b, yaitu menyajikan analisis masa tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi latar belakang tumbuhnya kesadaran pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Latar belakang tumbuhnya kesadaran nasional di sini ada dua, yaitu ada dari faktor intern yang berasal dari dalam negara Indonesia itu sendiri, dan ada dari faktor eksternal atau ekstern yang berasal dari luar negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah faktor intern. Faktor intern atau faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam negeri atau berasal dari dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Apa saja? Mari kita pelajari. Faktor internal yang pertama yang menyebabkan adanya kebangkitan nasional yang pertama adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Ya, kemarin sudah Pak Ogi berikan kuis bagaimana kenapa perjuangan di berbagai daerah itu terjadi banyak kegagalan. Salah satunya adalah karena perjuangan-perjuangan yang di berbagai daerah itu yang pertama tidak serentak secara nasional. Jadi istilahnya penjajah itu bisa memusatkan pasukan-pasukannya pada daerah-daerah yang terjadi peperangan. Contohnya misal di perang Diponegoro. Pada saat perang Diponegoro itu pasukan-pasukan Hindia Belanda yang ada di luar Jawa itu juga dipusatkan di Jawa. Nah, setelah perang Diponegoro usai, maka pasukan-pasukan yang ada di Jawa itu dikirim ke Sumatera untuk melakukan peperangan dengan Imam Bonjol, ya, Tuanku Imam Bonjol. Jadi salah satu kekalahannya seperti itu. Coba kalau peperangan atau perjuangan itu dilakukan secara serentak nasional, maka secara jumlah ya, Hindia Belanda itu pasti akan kalah seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah itu yang jelas dari segi teknologi dalam alat perangnya itu sudah kalah ya. Walaupun sudah sama-sama menggunakan senjata api, namun senjata api yang digunakan oleh Hindia Belanda itu lebih canggih daripada senjata api yang digunakan oleh pejuang dari Indonesia. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Ya, kenapa hal ini bisa mengakibatkan timbulnya kebangkitan nasional? Karena secara naluri, ya manusia itu akan menjadi satu, akan istilahnya bersatu, kompak, itu jika mereka memiliki atau mempunyai musuh bersama. Ya. Nah, dalam hal ini, karena Indonesia itu hampir seluruhan itu dijajah oleh Hindia Belanda pada saat waktu itu, maka mereka memiliki rasa yang sama, ya, rasa penderitaan yang sama.
dan istilahnya dia memiliki musuh bersama. Oleh karena itu mereka bisa bersatu untuk melawan musuh yang dia memiliki musuh yang sama, seperti itu. Oleh karena itu mereka bisa meningkatkan rasa, ya, rasa istilahnya nasionalisme, rasa kebangsaan yang timbul pada saat mereka berjuang bersama, ya. Jadi rasa senasib sepenanggungan ini merupakan salah satu pendorong, ya, pendorong masyarakat Indonesia pada saat waktu itu untuk melakukan perjuangan secara nasional. Yang selanjutnya adalah perluasan pendidikan sehingga melahirkan golongan terpelajar. Ya, seperti kita ketahui, pemerintahan Hindia Belanda ini didesak oleh masyarakat kerajaan Belanda pada saat waktu itu untuk melakukan balas budi. Nah, oleh karena itu, pemerintahan yang ada di Hindia Belanda itu atau yang ada di Indonesia itu melakukan yang namanya politik etis atau politik balas budi, yang isinya adalah yang pertama pendidikan, ya, terus pengairan atau irigasi dan transmigrasi. Nah, salah satunya ini adalah pendidikan. Pendidikan ini memang banyak diselewengkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang digunakan karena apa? Karena dia membutuhkan pegawai-pegawai yang murah. Karena itu masyarakat pribumi itu disekolahkan yang nantinya dia akan setelah lulus akan dipekerjakan di pemerintahan Hindia Belanda sebagai pegawai murah. Tetapi di samping itu muncullah beberapa golongan-golongan terpelajar yang istilahnya dia mulai berpikir bahwa kondisi pada saat itu memang kondisi yang tidak benar. Ya, kondisi penjajahan itu adalah kondisi yang tidak benar. Oleh karena itu muncullah pemikir-pemikir. Ya, muncullah pemikiran-pemikiran sehingga orang-orang yang terpelajar atau golongan terpelajar ini istilahnya dia berkumpul, bersyariat, ya, berkelompok dan membentuk organisasi-organisasi sehingga mereka dapat mencurahkan isi pikiran mereka menjadi satu dalam organisasi tersebut. Nah, awal mulanya organisasi-organisasi ini digunakan untuk menampung ide-ide tersebut, lalu di kemudian hari, ya, mereka sadar bahwa nasionalisme yang ada di Indonesia itu harus ditumbuhkan. Jadi harus ada nation atau negara yang harusnya itu dimiliki oleh pribumi itu sendiri. Nah, oleh karena itu perluasan pendidikan ini dapat melahirkan golongan terpelajar yang mampu untuk menyatukan rakyat Indonesia, ya, untuk melakukan perjuangan bersama serentak secara nasional. Setelah itu oleh karena itu golongan terpelajar ini istilahnya salah satu pendorong, ya, salah satu yang melatar belakangi tumbuhnya nasionalisme yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya di sini ada pendidikan zaman Belanda, ya, Pak Ogi rincikan di sini ada 6, ya, pendidikannya. Yang pertama adalah sekolah kelas 2. Ya, di sini sekolah kelas 2 itu murid-muridnya berasal dari golongan bawah. Jadi di sana pada saat waktu itu sekolah itu dibagi menjadi 2, ya, menjadi sekolah yang khusus untuk golongan-golongan bawah dan sekolah khusus untuk yang golongan pribumi dan sekolah khusus untuk yang di golongan atas atau bangsawan. Nah, di sini sekolah kelas 2 adalah murid-muridnya yang berasal dari golongan bawah. Terus ada sekolah kelas 1, yaitu murid-muridnya yang berasal dari golongan pribumi menengah. Di sini ada tuan tanah, ya, ada juragan-juragan kalau sekarang, ya. Terus ada pegawai pemerintah dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah HIS, yaitu setingkat SD yang masa pendidikannya 7 tahun untuk kalangan atas. Nah, ini sudah bangsawan, ya, istilahnya sudah bangsawan. Ini pejabatnya kalau orang tuanya biasanya adalah pejabat-pejabat tinggi yang ada di pemerintahan Hindia Belanda pada saat waktu itu. Yang selanjutnya Mulo itu adalah setingkat SMP. Nah, kalau sekarang adalah SMP, kalau dulu pada saat masa penjajahan itu namanya Mulo. Selanjutnya ada AMS, ya, ini setingkat SMA.
Dan di sini ada perguruan tinggi. Ya, perguruan tingginya ada 3. Yang pertama adalah Stovia atau sekolah kedokteran. Yang kedua adalah Osvia, yaitu sekolah pamong praja. Pamong praja itu istilahnya nanti kalau setelah lulus dia akan menjadi pegawai pemerintah. Yang ketiga adalah Quick School atau sekolah guru. Jadi pada saat lulus nanti dia akan menjadi guru. Di sini juga ada pendidikan swasta masa penjajahan. Ada Muhammadiyah, ada sekolah Zending atau agama Kristen, ada taman siswa yang lebih nasionalis, dan ada pondok pesantren. Di sini ada gontor dan lain sebagainya. Untuk faktor internal yang selanjutnya adalah berkembangnya organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Di sini ada sangat banyak sekali organisasi-organisasi etnis ya. Jadi latar belakang adanya organisasi itu karena kesamaan etnis ya. Di sini ada Jong Java. Jong Java dari namanya aja berarti dia dari Jawa ya. Di sini tujuannya adalah mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh rasa persatuan antar pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Yang kedua adalah Trikoro Darmo, jadi mempersatukan para pelajar pribumi ya, dan mengembangkan minat pelajar pribumi di berbagai bidang, diantaranya adalah kesenian, bahasa nasional, dan pengetahuan umum. Yang ketiga adalah Jong Islaminten Bond, dibentuk untuk belajar agama Islam bagi pelajar Islam dan menumbuhkan persatuan dan kesatuan bagi para pelajar Islam se-Indonesia atau Nusantara. Yang keempat adalah Perkumpulan Pemuda Kristen, organisasi yang bertujuan membina iman para pemuda Kristiani dan juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam keseharian sebagai Kristiani dan mempererat pemuda Kristiani. Yang selanjutnya adalah Muhammadiyah, mewujudkan cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Yang selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama, di tengah-tengah masyarakat menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan masih dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir di sini adalah Taman Siswa, yaitu mendidik pemuda Indonesia dan juga sebagai alat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Faktor internal yang selanjutnya adalah istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Nah, di sini ada ilustrasi asal mula nama Indonesia. Ya, silahkan kalian baca. Ya, kenapa asal mula istilah Indonesia ini adalah salah satu bentuk pendorong dari adanya kebangkitan nasional, karena yang namanya negara itu dia akan mempersatukan ya, entah itu dari etnis manapun dan sebagainya. Nah, dan istilah Indonesia ini pada saat perjuangan ini adalah menimbulkan semangat ya, menimbulkan semangat bagi rakyat Indonesia pada saat waktu itu yang pada saat itu masih dijajah oleh Hindia Belanda ya. Jadi istilah Indonesia ini sangat menjadi semangat bahwa mari kita berjuang bersama untuk apa? Untuk istilahnya membentuk suatu negara yang merdeka, yang berdaulat atas kaki sendiri. Namanya apa? Namanya adalah Indonesia. Nah, oleh karena itu, istilah Indonesia muncul ini adalah menjadi pemicu, ya, menjadi pemersatu perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar negara atau dari luar Indonesia. Apa saja itu? Mari kita pelajari selanjutnya. Untuk faktor eksternal yang pertama adalah berkembangnya berbagai faham baru. Nah, fahamnya adalah yang pertama di sini adalah pan-islamisme. Adalah faham politik keagamaan yang dikembangkan oleh para pemimpin muslim pada perempat terakhir abad 19. Secara luas, pan-islamisme dapat diartikan sebagai rasa solidaritas di antara keseluruhan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah yang telah ditanamkan sejak masa Nabi Muhammad SAW ini merupakan masalah penting dan selalu diupayakan terwujud dari masa ke masa. Jadi istilahnya pan-islamisme ini adalah dikembangkan oleh pemimpin muslim yang bertujuannya untuk
rasa solidaritas dari bangsa-bangsa, yang terutama bangsa-bangsa yang memiliki penduduk beragama Muslim. Yang selanjutnya adalah nasionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi kalau yang nasionalisme ini bentuknya sudah bernegara, ya. Jadi dasarnya adalah dasar kenegaraan. Kalau yang pan-islamismenya dasarnya adalah dasar keagamaan, yaitu agama Islam. Di sini ada Rashid Ridho yang merupakan salah satu penggagas adanya pan-islamisme, dan untuk nasionalisme penggagas yang ada di Indonesia salah satunya adalah dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Paham yang selanjutnya adalah ada liberalisme, yaitu suatu ideologi atau paham yang menjunjung tinggi kebebasan dan bersamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Ekonomi, sosial, dan sebagainya itu harus sama rata, ya. Memiliki kebebasan. Jadi silahkan mau memiliki apa saja, mau memilih apa saja, mau tinggal di mana, mau memiliki agama apa aja, siapa saja, dia istilahnya dibebaskan rakyatnya. Yang keempat yaitu sosialisme, yaitu merujuk pada pengaturan atas dasar prinsip pengendalian modal, produksi, dan kekayaan oleh kelompok atau negara. Jadi di sini tidak ada kebebasan seperti liberalisme. Jadi negara itu istilahnya mengatur seluruh lini kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Nah, di sini kan berarti pemerintahannya itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Seperti itu. Seperti yang pernah kalian pelajari di mata pelajaran PKN. Di sini ada Karl Marx, ada Adam Smith, dan Aristoteles. Karl Marx sendiri dia adalah tokoh dari sosialisme. Terus ada Adam Smith, itu adalah tokoh dari liberalisme, dan Aristoteles adalah tokoh dari demokrasi. Selanjutnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 atau 1905. Ya, kenapa? Karena kemenangan Jepang ini menimbulkan semangat untuk kebangkitan nasional, karena pada zaman dahulu, ya, orang-orang timur atau orang-orang negara bagian timur yang ada di belahan bumi atau orang-orang Asia itu selalu direndahkan oleh bangsa Eropa. Direndahkan karena teknologinya, pendidikannya, moralnya, dan sebagainya. Tetapi pada tahun 1905 ini, ya, Jepang pada saat itu menunjukkan bahwa negara yang ada di Asia itu bukan seperti itu. Maka Jepang menyerang Rusia, yang pada saat itu Rusia juga istilahnya dia tidak menyangka bahwa negara sekecil Jepang bisa mampu menyerang Rusia yang begitu besar, ya. Seperti kalian ketahui, Rusia merupakan negara terbesar di dunia, yang merupakan yang besarnya atau luasnya itu 1/8 dari muka bumi itu sendiri. Ya, sedangkan Jepang itu ya hampir seperti pulau Sumatera, itu lebih kecil lagi, ya. Nah, kemenangan Jepang atas Rusia ini menggegarkan dunia dan menimbulkan semangat perjuangan yang ada di daerah-daerah yang ada di Asia. Di Indonesia, kabar ini juga merupakan salah satu angin segar bahwa negara-negara yang ada di timur atau di Asia itu bisa mengalahkan negara-negara di Eropa. Oleh karena itu, kemenangan Jepang atas Rusia ini merupakan salah satu pendorong untuk timbulnya semangat dari pemersatu perjuangan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, untuk faktor eksternal adalah perkembangannya nasionalisme di berbagai negara seperti India, Filipina, dan China. Baiklah anak, kita sudah sampai ke penghujung kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi kegiatan selanjutnya adalah mengenai perkembangan pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Di
Kesimpulannya, silahkan kalian simpulkan dan kalian ringkas apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dan kalian catat di buku catatan kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materinya. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai ke ujung kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama karena kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas atensi yang kalian berikan pada Pak Ogi. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Dan jika Pak Ogi ada salah kata dan tutur katanya, Pak Ogi mohon maaf. Pak Ogi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.